Banyak cara untuk menikmati secangkir kopi dan cara ini pun yang akhirnya menggeser kopi menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup. Coffee shop kini menjadi tempat nongkrong, ruang publik alternatif bagi banyak orang, wadah bergaul dengan komunitasnya. Yang pahit biasanya dihindari, tapi minuman pahit dalam cangkir ini justru banyak dicari. Hari ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi yang cukup ramai di Jakarta. Hampir setiap sudut ruangan terisi. Orang di Menteng nih? Halo. Halo. Baik, Apa kabar? Ini lagi apa? Lagi kasih training. Training. Buka sejak 2007, kedai kopi Anomali boleh dibilang destinasi favorit kaum urban. Selain tampilan, yang menjadi perhatian terpenting pelaku bisnis kedai kopi adalah kualitas kopi itu sendiri. Bagi Irfan Helmi, sang pemilik, kualitas kopi tak hanya ditentukan oleh biji kopi yang digunakan. Barista, sang peracik kopi, juga memegang peranan penting. Seorang barista harus memiliki pemahaman dan kemampuan yang tinggi dalam meracik dan menyajikan secangkir kopi. Ia pun dituntut mampu mengoptimalkan bahan yang digunakan demi mendapatkan rasa kopi yang lezat. Nah, kalau mau nyobain, itu nggak kayak diminum lek-lek gitu ya, tapi lebih ke seruput, slurp. Jadi bukannya tuh nggak sopan ya, jadi supaya dia showering ke mulut kita. Jadi ke rongga mulut kita dan lidah itu Merata. terpancar, tersiram gitu. Iya, tersabar. Spray gitu, kayak spray ke seluruh rongga mulut. Untuk tingkat kualitas kopi ketika sampai disajikan gitu ya, sebenarnya menentukan itu orang yang membuatnya, secara SOP ini orang yang membuatnya, atau cara membuatnya. Sebenarnya kalau ngomongin apa yang menentukan kualitas di cupnya itu singkat ceritanya mulai dari sip to cup. Jadi kita harus milih dulu kopinya mana yang kita mau beli untuk kita roasting. Yang milih itu di Indonesia Coffee Academy itu ada satu grup namanya Board of Cuppers. Board of Cuppers ini tujuannya untuk mengidentifikasi rasa. Jadi dia harus Q-grader, dia harus berpengalaman dalam menguji rasa, dan dia harus memilih tuh tahun depan untuk panen sekarang itu kopi apa yang kita mau sajikan untuk customer. Tak sekedar kedai kopi, Anomali juga menyediakan tempat bagi yang berminat di bidang pembuatan kopi. Indonesia Coffee Academy didirikan untuk mereka yang berminat menjadi barista alias peracik kopi. Di sini para pemula akan belajar meracik basic espresso, sementara yang sudah mahir bisa mencoba membuat latte art. Susahnya jadi barista tuh apa? Kan ini apa, mantan barista atau masih jadi barista? Barista tuh mungkin gimana kalau kelarin orderan sih pasti ya, Iya. cepat segala macam. Cuman gimana caranya bisa tetap passionate dalam kerjaan dia gitu. Misalnya kayak minum dulu sedikit deh, itu rasanya pasti overwhelming, pasti kaget. Pahitnya, iya kan? Nyesel banget datang ke sini. Ini beneran buat saya nih. Kok rasanya ajaib? Enggak, ya oke. Nah, tahan dulu, jadi jangan kita sampai situ tuh selesai. Kita coba kopi itu tuh harus kita nyobain yang kedua. Yang pertama, ketika baru yang nggak biasa nyobain kopi espresso, ketika dia nyobain, dia pasti akan kaget sama rasanya. Nah, rasa yang kedua, pasti yang keluar itu bukan bitternya. Tadi kan yang pertama tuh pahit banget kan. Nah, yang kedua tuh kayaknya asamnya udah lebih mulai keluar. Berbagai teori dasar kopi, mulai dari jenis biji kopi, alat pendukung pembuatan, coffee blending, hingga cupping atau pengujian cita rasa kopi diperkenalkan. 8 tahun sudah Anomali berdiri. Sampai sekarang, Irfan dan Aga masih setia menjadikan biji kopi Indonesia sebagai primadona bisnis mereka. Anomali dibangun oleh dua sahabat, Irfan dan Agam Akbari. Berteman sejak di bangku SMA, keduanya sama-sama punya passion terhadap kopi. Halo, Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah kenapa kopi? F&B kan banyak.
Kenapa kopi? Kopi, pasti gara-gara kita berdua suka sama kopi sih awalnya ya. Kita berdua suka sama kopi, terus kita tinggal di negara yang produsen ketiga terbesar kopi. Kita ternyata juga tinggal di negara yang paling beragam single origin kopinya, plus rakyat kita banyak. Jadi ya pasti ini bisnis proposition yang bagus gitu kalau kita masuk lewat kopi. Cuman awalnya pasti sukaan sih. Di tahun 2009, jumlah kedai kopi lokal dan produsen yang menjual kopi premium masih minim. Dua sahabat yang menginjak usia 33 tahun ini ketika itu juga belum melihat kedai kopi lokal yang menjual specialty coffee ataupun biji kopi. Kesempatan inilah yang mereka manfaatkan. Mereka menjadikan Anomali sebagai produsen dan pemasok specialty coffee. Kalau kita flashback di 2007 ketika Anomali pertama kali berdiri, which is 8 tahun yang lalu, belum terlalu banyak kedai kopi atau coffee shop kan, kayak sekarang ini di tahun 2015 atau berapa tahun belakangan lah. Anomali itu leading coffee shop bukan? Leading coffee shop bukan? Menurut kalian? Iya dong, leading coffee shop. Apalagi kalau kita ngomongin soal kopi Indonesia ya. Forerunner Iya, jadi ketika yang pada saat itu ya, tahun 2005-2006, kita ngelihat orang-orang jualan kopi itu tuh pasti ngomongin soal kopi luar negeri. Tapi ketika kita jualan kopi, justru kita malah bilang, hey, kita nggak jual kopi luar negeri gitu, kita hanya jual kopi asli Indonesia gitu. Dan pada saat itu saya nggak pernah tahu kalau ada brand lain yang menyampaikan message dia kopi asli Indonesia gitu, kecuali Anomali. Oke. Unggul dalam pasokan kopi, Anomali tak hanya menjadi pemasok sejumlah kafe dan hotel ternama di Indonesia. Kini, Anomali bahkan memasok kopi untuk sejumlah hotel di luar negeri. Anomali udah jadi distributor ke negara-negara lain? Saat ini belum kita lakuin sendiri, tapi kopi-kopi kita sudah ada beberapa pihak membeli dan mereka distribusikan ke luar Indonesia tuh sudah ada. Tapi kayaknya itu pasar ke depan yang kita perlu lihat banget sih. Cuman di luar itu pasar Indonesia pun juga masih besar sebetulnya ya. Jadi memang pasar menarik, cuman kita masih ngelihat Indonesia dulu deh, kita bener-bener selesaiin tuntas gitu. Tapi akan Importir kita sekarang. Iya. importir. Untuk mesin ya, mesin sama barista equipment, manual brewing itu kita import langsung dan kita distribusin langsung se Indonesia ya. Gitu. Kita punya beberapa reseller juga. Gitu yang kita kerjasama. Kalau dibilangin brand salah satu yang paling penting di coffee shop itu tuh mesin espressonya kayak gini nih. Nah, itu tuh kita distributor soul-nya di Indonesia gitu, dan itu mesin yang paling Satu-satunya. advance. Memanggang kopi sendiri menjadi kekuatan Anomali. Saat ini, Anomali memanggang sedikitnya 3 ton biji kopi setiap bulan. Padahal di awal bisnis, mereka hanya memanggang 10-15 kg biji kopi setiap bulan. Ketika mendirikan Anomali pertama kali, melakukan riset lapangan juga nggak? Oh iya, sampai mau pingsan. Hah? Siapa yang pingsan? Oh iya, oke. Gimana cerita pingsannya? Nggak ini kan, nggak punya formal education kan. Jadi kita nyobain kopi itu lumayan kan. Sampai akhirnya abis tutup lagi kita minum espresso gitu kan, banyak gitu. Terus di jalan tuh pada geter-geter gitu. Oh ya? Iya. Oke. Telepon-telepon gitu loh, apa? Gue geter-geter dia badannya di jalan gitu.
kayak gitu-gitu. Terus juga apa ya? Berapa tahun atau berapa? Apa? Hampir kebakaran. Kebakaran? Tokonya? Apa ini outletnya? Iya, gara-gara nge-roasting terlalu panas gitu ya. Hah? Ya, Atau roasting. technical glitch lah. Dulu kan mau belajar roasting di luar negeri kok ya kayaknya terlalu mahal gitu loh. Kan kita dananya ya terus terang terbatas kan, dan dananya dari kita berdua juga gitu. Ada nabung dan sebagainya. Eksperimen sendiri. Iya. Dulu sebelum kita buka anomali kita berdua kerja kan. Ya lumayan nabung gitu. Irfan dan Aga membuka kedai kopi pertama mereka di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Seiring bertambahnya pelanggan, keduanya memutuskan menyewa lahan yang lebih besar sekitar 50 meter dari kedai pertama mereka. Saat baru berdiri, Irfan dan Aga menguras tabungan pribadi hingga 500 juta rupiah. Setengah dana itu mereka alokasikan untuk membeli sebuah mesin pemanggang sebagai modal awal. Dalam waktu 8 bulan, modal mereka sudah kembali. Apa sih kendala ini bisnis coffee shop? Kendala Di Indonesia bisnis ya? coffee shop, location salah satunya. Location salah satunya. Kalau misalnya kayak local coffee shop misalnya, dulu tuh awal karena kita baru buka brand baru nih ya. Terus kita ditawarin sama mall gitu. Pasti dikasihnya tuh yang lantai 4, lantai 5. Dengan kos yang wow. Iya, dengan kosnya yang lumayan loh, nggak sedikit gitu ya. Dan yang lantai-lantai bawah tuh pasti udah yang international chain. Iya. Ya itu tough sih. Waktu awal-awal itu tough gitu. Kita baru dapat tawaran-tawaran yang memang pasti udah proven dulu ya. Kopinya kayak gimana. Saat ini Anomali sudah memiliki 6 kedai, 4 kedai tersebar di Jakarta, yaitu di kawasan Senopati, Kemang, Setiabudi, dan Menteng. 2 gerai lagi mereka dirikan di Bali, tepatnya di daerah Ubud dan Seminyak. Rata-rata jumlah pengunjung kedai kopi Anomali 6.000 sampai 7.000 orang setiap bulan untuk satu kedai. Investasi yang dibutuhkan untuk membuka satu kedai kopi antara 1 sampai 2 miliar rupiah. Kini, setiap kedai Anomali memutar miliaran rupiah setiap bulannya. Kantor yang menyatu dengan kedai di kawasan Kemang menjadi markas kegiatan operasional dan manajemen Anomali Coffee. Terus kalau sekarang untuk satu outlet, satu coffee shop berapa omsetnya? Sekarang bisa 2,5 kali. Satu coffee shop 2,5 M. Oke, berarti 2,5 dikali 6. Udah balik modal dong, ya. Kalau disuruh milih passion or profit? Harus dua-duanya. Iya. Karena kalau enggak, dua-duanya saling mematikan. Saya nggak percaya kalau oke, go with your passion gitu, tapi buta habis itu udah gitu. Ya nggak sustainable. Kalau ngomongin bisnis nggak bisa gitu sih. Ini namanya bisnis, kan harus ada ini. Nggak mungkin kalau nggak ada profit sih. 8 tahun berjalan, usaha Irfan dan Agam kini tak sekedar coffee shop, tapi juga menjadi pemasok, selain mendirikan Indonesia Coffee Academy. Sebagai pemasok kopi, Irfan dan Agam mengembangkan usaha dengan menjual mesin kopi yang diimpor dari Italia, Prancis, dan Amerika Serikat. Begitu juga dengan peralatan pendukung lainnya. Proses menyajikan kopi yang berkualitas dimulai dari pemilihan biji yang berkualitas. Irfan dan Agam tak jarang bertemu langsung dengan petani-petani kopi. Kendala tentu saja kerap datang. Keduanya masih sering kesulitan mendapatkan biji yang berkualitas, padahal Indonesia menempati urutan teratas negara penghasil biji kopi terbaik dunia. Indonesia negara penghasil ketiga biji kopi terbaik sedunia. Yeah. Tapi kalian merasa nggak sih, kok orang Indonesia sendiri kayak mau beli biji kopi itu susah? Atau enggak? Beli biji kopi itu susah. Biji kopi susah. Mungkin gini kali ya. Pasar yang mass itu kalau minum kopi itu pasti robusta. Kalau kita ngomongin mass, pasti robusta. Kalau nggak instan, saset. Kalau kita mau ngomongin soal kualitas rasa yang menggambarkan Indonesia, single origin dan karakter Indonesia yang berbeda, tidak mungkin lewat situ. Tidak mungkin lewat situ. Okay. Kalau dari konsumsinya ya memang kita nggak yang top 10 ya konsumsi yang terbesar dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi kalau growth-nya ya internasional itu sedunia ini growth-nya itu sekitar 4% kurang lebih. Indonesia itu growth-nya itu sekitar 7%. Berarti growth-nya peminum kopi Indonesia itu kecepatannya sudah melewati kecepatan konsumsi global gitu.
Di tengah dominasi global, kedai kopi lokal seperti milik duo Irfan dan Agam ini membuktikan produk lokal pun mampu bersaing. Sayang, ceruk pasar kedai kopi dengan cita rasa lokal belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Irfan dan Agam cenderung konservatif mengembangkan bisnis. Tak dipungkiri, peluang pertumbuhan yang tinggi dari sisi penambahan kedai melalui jaringan franchise atau waralaba akan mendongkrak value. Namun keduanya memilih untuk tetap mengelola sendiri kedai mereka. Agam dan Irfan baru memutuskan membuka waralaba di tahun ke-9. Kecintaan Irfan dan Agam terhadap kopi juga ditularkan kepada seluruh karyawan mereka. Tak puas dengan anomali, Agam mendirikan sebuah toko roti atau bakery di tahun 2014. Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ia pilih agar dekat dengan anomali. Toko roti dengan dapur terbuka ini ia beri nama Animo. Di sini pengunjung bisa menikmati sajian roti hangat fresh from the oven. Semua dibuat oleh tangan-tangan terampil para pastry chef yang berpengalaman. Animo juga membuka kursus memagang bagi mereka yang gemar membuat roti sendiri. Sementara Irfan yang berlatar belakang pendidikan sarjana ilmu komputer lulusan Universitas Indonesia, sebelumnya sempat bekerja sebagai programmer. Demi cintanya pada kopi, Irfan rela meninggalkan kursi nyaman sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar. Lebih enakan mana? Jadi karyawan atau jadi pengusaha? Saya pribadi ya jawabannya ya pasti usaha ya. Kalau saya pribadi ya, kita Sama sih, sama aja. Karena kita tidak tahu juga sih, kan orang juga nggak pernah tahu pusingnya pengusaha itu apa kan. Misalnya kayak orang lihat mungkin nggak confined to certain rules gitu misalnya, nggak juga. Tapi kalau gue lihatnya malah saya nggak terlalu jadi karyawan yang berhasil kali ya. Iya. Kenapa? Serius nih. Saya nggak merasa dulu saya perform gitu di perusahaan swasta yang pernah dulu saya kerja gitu. Teman-teman saya malah jauh lebih perform kali. Serius nih. Mungkin gara-gara itu gimana cara gue ngelawan supaya bisa sukses ya gitu. Ya mungkin karena itu kali. Jadi gagal jadi karyawan dulu. Sama. Dulu malah dulu sampai at point dimana saya harusnya kerja di London di pekerja saya sebelumnya. Saya tuh jadi commodity trader. Jadi harusnya jadi commodity trader yang ngurusin timah waktu itu. Cuman ya karena udah komit buat ini kan, dulu akhirnya udahlah milih mau tinggal di luar negeri apa buka ini gitu. Menjalin persahabatan sejak SMA, Irfan dan Agam besar di keluarga pecinta kopi. Ini membuat keduanya tak hanya fokus pada strategi dan manajemen bisnis, tapi juga turun tangan dalam mengurus detail produksi. Penghargaan bagi komoditi unggulan Indonesia tak hanya diberikan pada kopi. Pipiltin merupakan pengakuan mereka terhadap keunggulan coklat. Tak hanya menyajikan coklat sebagai makanan penutup, kedai yang berdiri pada 2013 ini juga mengolah biji coklat yang telah difermentasi oleh petani menjadi penganan hingga coklat batangan. Bahkan, Pipiltin juga melakukan roasting atau pemanggangan biji coklat. Sebagai negara penghasil biji coklat ketiga terbesar di dunia, nama Indonesia sebagai pengolah coklat belum setenar Belgia atau Swiss. Hal ini yang mendasari Irfan kemudian mendirikan Pipiltin Cocoa. Tak seperti anomali, bisnis Pipiltin Cocoa merupakan bisnis keluarga. Pipiltin bermula dari ambisi Tisa Aunila, kakak Irfan. Kenapa berani milih coklat? Satu, pasti kita selalu mulai sama kesukaan, itu nggak mungkin. Karena kalau kita nggak suka sama apa yang kita kerjain, itu jadi pantang menyerah dan sebagainya lah ya. Jadi pasti nih kita mulai dari kesukaan gitu. Saya suka main ke kebun gitu kan, terus kalau partner saya, kakak saya juga, dia senang banget ngulik soal produk yang jadinya, jadi suka baking, suka bikin pralin dan sebagainya gitu. Nah,
kita ngelihat mulai dari sukaan itu kita mulai analisa kan. Itu lucu juga nih, Indonesia ini produsen kakao bean ya, ketiga terbesar di dunia. Really? Iya. Oh ya? Iya. Yang pertama itu Ivory Coast, yang kedua Ghana, yang ketiga di Indonesia. Tisa dan Irfan membeli bahan baku biji coklat dari petani di Tabanan, Bali, Pidi Jaya Aceh, Glenmore Banyuwangi, Tanah Roro Flores. Tak ingin sekedar memanfaatkan, keduanya mengapresiasi produk petani lokal dengan cara membeli bahan baku dengan harga premium. Tapi kalau misalnya untuk bisnis coklat ini bukannya seasonal ya? Jadi kayak booming ketika musim-musim tertentu, misalnya let's say Valentine's gitu kan. Indonesia nggak Ya itu bedanya sama kopi ya Van ya. Iya. Kalau kopi kan lebih ke daily consumption. Kalau kita ya lebih impulsif gitu. Kita harus menimbulkan makanya harus ada musim gitu. Kalau ada Natal, Tahun Baru itu istilahnya waktunya Pipiltin mencari rezeki yang lebih. Karena ya itu kita udah harus nyesuaiin dengan event-event itu gitu. Karena ya impulsif, coklat itu impulsif. Seiring bertambahnya gerai penjualan, Pipiltin Kokua juga merambah restoran, kafe, dan hotel bintang 5. Target pasar Pipiltin adalah kalangan menengah ke atas. Apa sih susahnya bisnis coklat? Susahnya bisnis coklat, satu challenge-nya memang prosesnya tadi ya yang kakak saya sampaikan. Jadi mulai dari bean sampai ke coklat bar itu ada 7-8 proses ya, tergantung coklatnya mau seperti apa. Berapa lama? Kalau mau lihat efisiensi bisa dibilang satu batch coklat itu baru selesai sekarang itu sekitar 4 harian. Satu batch itu baru selesai. Satu batch itu artinya? Satu batch satu kali produksi itu Oh, bisa sampai 3 hari 4 harian. Jadi memang harus halus sekali karena kan coklat sebenarnya zat padat kan yang digiling sampai betul-betul halus. Nah, halusnya itu baru sampai hari ketiga, hari keempatnya itu mulai proses yang namanya concing. Jadi itu salah satu bottleneck juga yang ada di coklat. Memberanikan diri terjun di bisnis kuliner, sebenarnya Tisa tidak punya bekal cukup. Tisa yang sebelumnya berprofesi sebagai pengacara, belajar secara otodidak. Berbekal membaca buku dan bertanya pada seorang chocolatier. Ia pun sempat mengikuti workshop di Paris. Gimana ngeliat Pipiltin 2 tahun? Jadi kita berdua cukup happy karena it's going to the right direction gitu. Kita mau establish pabrik coklat yang betul-betul serius di coklat. Nah, kafe-kafenya ini untuk memperkenalkan rasa coklat kita karena di Indonesia, terutama di Jakarta, konsumsi coklat bar itu sangat rendah. Iya. Masih sangat amat rendah dibanding Eropa dan Amerika ya. Jadi kita harus membuat gimana sih caranya supaya orang-orang Jakarta nih nengok dulu gitu. Makanya kita kafe itu mau untuk memperlihatkan coklat-coklat kita tuh rasanya seperti apa. Banyak dari mereka yang nggak percaya kalau itu coklat Indonesia. Setelah 2 tahun, Pipiltin Kokua memiliki 3 outlet di kawasan Barito, Senopati, dan Sarinah Tamrin. Bisnis terus berkembang, pundi-pundi semakin penuh. Namun, mereka masih belum puas. Masih banyak cita-cita dan mimpi yang ingin mereka gapai. Yakin nggak kalau Anomali bisa jadi satu brand kopi seperti yang ada di luar negeri? Yakin banget. Yakin? Yakin banget. And when will it happen? When it will happen? Kita punya challenge sih. Kita ngomongin di manajemen level kemarin. 2020 kita harus ada sesuatu yang very big difference. Oke, mungkin kita mulai dengan kalung kali ya. Yes! Yes! Kita tetap menawarkan kenyamanan, gitu aja sih. Sama kalau misalnya dari customer ya, dengarkanlah keluhan customer, lalu sebisa mungkin usahakan yang terbaik apa yang dimau customer sih gitu.